से फटेहाल आदमी से जान पहचान निकल जाएगी, उसको शर्मिंदगी हो जाएगी। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan Potolo Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Bilu yang rilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang memiliki gosip bahwa ia bersahabat dengan seorang bintang film terkenal yang membuat hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai dari sebuah surat yang diterima oleh pemerintah yang berisi tentang keadaan usaha yang memprihatinkan dan bermaksud untuk melakukan peminjaman modal usaha. Namun, ia enggan untuk memberikan berkas-berkasnya karena pemerintah hanya mengabaikan berkas-berkas yang mereka terima dan hanya memproses berkas jika ada uang pelancarnya dalam arti uang pungli. Surat itu dikirimkan oleh seorang bernama Bilu. Bilu tidak mendapatkan pinjaman yang ia inginkan karena secara terang-terangan mengatakan pemerintah selalu menerima uang suap. Saat pulang ke rumah, ia mendapati anak-anaknya belajar tanpa cahaya lampu. Ternyata listriknya telah diputus karena tidak pernah membayar. Keesokan harinya, ia dipanggil oleh kepala sekolah karena anak-anaknya tidak pernah membayar uang sekolah dan akan terancam dikeluarkan. क्योंकि मेरे पास अचानक पैसा आएगा कहाँ से? तो बकरियों से पढ़वा लो अपने बच्चों को। Kemudian Bilu datang ke tempat usahanya yakni pangkas rambut yang bertempat di sebuah pasar. Usahanya terancam bangkrut karena memiliki pesaing yang tempatnya jauh lebih baik dari tempat Bilu. Bilu berusaha mempertahankan usahanya dengan menurunkan tarif cukurnya. Seseorang bernama Damchan memberikan penawaran pada Bilu untuk meminjam uang darinya. Namun Bilu tidak ingin meminjam karena bunga yang diberikan Damchan terlalu besar. Adegan pun berpindah pada seorang bernama Sahir. Ia adalah seorang bintang film terkenal. Sahir akan melakukan aktingnya di sebuah desa. Lantas Sahir menyarankan untuk pengambilan gambar selanjutnya adalah desa Budbuda. बुदबुदा सुना है बहुत प्यारा सा गांव। Singkat cerita, Sahir datang ke desa Budbuda. Kedatangannya disambut begitu meriah oleh warga desa. Hal ini tidak sesuai dengan ekspektasi Sahir, karena Sahir berharap mereka akan syuting di tempat yang tenang dan jauh dari keramaian. Anak-anak Bilu datang mengabarkan orang tuanya, karena kalau desa mereka akan melakukan syuting film, dan pemerannya adalah Sahir yang merupakan teman Bilu. Anak-anak Bilu memohon pada ayahnya agar mereka dapat bertemu dan berfoto dengan Sahir. Bilu berjanji akan membawa mereka besok. Saat malam hari, anak-anak Bilu tidak sabar untuk bertemu dengan Sahir. Ternyata istrinya juga berharap dapat bertemu dengan Sahir. Bilu mengatakan pada istrinya Bindia bahwa mereka tidak akan bertemu dengan Sahir. Karena menurut Bilu, Sahir hanyalah teman lama. Zaman mereka telah berubah. Keadaan mereka juga jauh berbeda. Ia tidak yakin kalau Sahir masih mengingatnya. Atau mungkin saja Sahir merasa malu jika berteman dengan orang miskin seperti Bilu. Anaknya memberitahukan pada orang-orang kalau ayahnya adalah teman Sahir. Kabar tersebut tersebar ke berbagai penjuru desa. Ada yang menanggapinya secara positif dan ada juga yang negatif. Bilu beralasan pada anaknya. Ia tidak dapat membawa mereka dengan alasan hari Minggu akan banyak yang datang mencukur di tempat pangkas rambutnya dan berjanji akan membawa mereka di malam hari. Bilu yang bekerja di sawah saat itu melihat kepala sekolah dan guru anak-anaknya datang ke rumah. Bilu lantas bersembunyi dan menyuruh istrinya untuk berbohong kalau Bilu saat ini sedang di luar. Kepala sekolah mengabarkan biaya sekolah anak-anak mereka akan ditanggung oleh pihak sekolah sampai kelas 12. Dengan syarat bahwa Bilu mau mengajak Sahir untuk hadir di acara ulang tahun sekolahnya. Sahir yang mendengar itu langsung keluar dari tempat persembunyiannya.
Dia menyangkal kalau ia tidak kenal dengan Syahir. Namun istrinya bersikeras bahwa suaminya akan membawa Syahir. Semuanya demi anak mereka. आखिर हमारे बच्चों की भली की तो बात है ना। Saat Bilu pergi ke pasar, ia dikejar oleh orang pasar karena mereka tahu bahwa Bilu adalah teman Syahir. Bilu kembali menyangkal semua itu dan mengatakan kalau ia tidak kenal dengan Syahir. Tetapi mereka tidak percaya dan masih tetap mengejar Syahir. Bilu bahkan diberikan kalung bunga. Namun bagi Bilu itu adalah hal yang memalukan. Bilu hendak ingin pergi menghadiri rapat orang tua dengan kepala sekolah dan akan mengatakan kalau ia tidak dapat membawa Syahir ke sekolah. Ia sempat bertemu dengan anaknya. Lantas anaknya bergumam mereka tidak dapat ke sekolah kalau Syahir tidak datang ke sekolah. Saat rapat berlangsung, Bilu mengatakan kalau Syahir tidak dapat ke sekolah karena jadwal syuting yang begitu padat. Namun, para guru memaksa bila anak-anaknya mau dibebaskan dari biaya sekolah, maka Bilu harus membawa Syahir. आपका साथी है, आपका तो हक बनता है जोर जबरदस्ती करने का। साहिर खान को लेके आओ वरना बच्चे स्कूल के पास। Bindia begitu heran dengan Bilu karena suaminya itu tidak mau memanfaatkan teman kayanya. Padahal kehidupan mereka kini menjadi beda, karena dulu mereka hanya diabaikan oleh warga desa. Menurut Bindia, hal ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Bilu mengatakan kalau istri, anak-anaknya, dan juga warga desa telah kehilangan akal sehat mereka karena kedatangan Syahir. Istrinya menyuruh suaminya untuk tidak takut bertemu Syahir. Kalaupun Syahir melupakannya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Bilu pun pergi ke telepon umum dan menghubungi penginapan tempat Syahir bermalam. Namun yang mengangkat telepon tersebut adalah sekretaris Syahir. Bilu sempat mengatakan namanya, namun sekretaris malah memaki dan mengancam Bilu akan memanggil polisi untuk menangkapnya. Para warga desa telah menunggu Bilu keluar dan bertanya kapan Syahir akan datang menemuinya. Bilu hanya mengatakan bahwa Syahir masih mandi. Damjan datang ke tempat pangkas rambut Bilu. Ia membawa dan menggantikan kursi, cermin, dan peralatan cukur Bilu. Perbuatan baik Damjan membuat Bilu ketakutan karena Damjan dikenal sebagai orang pelit. Namun Damjan hanya meminta pada Bilu untuk mengundang Syahir datang ke rumahnya untuk makan malam. Sontak Syahir menolaknya, tapi Damjan tidak menghiraukannya. Salah satu teman Bilu mengatakan bahwa Bilu tidak perlu khawatir. Kalaupun Syahir tidak mengenal Bilu, Bilu tidak perlu merasa bersalah karena bukan Bilu yang menyebarkan gosip tersebut. Kejadian ini merupakan pemberian Tuhan agar keuangan Bilu dapat membaik. Kehidupan Bilu kini mulai membaik. Listrik di rumahnya pun telah terpasang. Ia sering membelikan hadiah untuk anak istrinya. Usahanya juga terlihat begitu ramai. Selama berhari-hari, Bilu berusaha berbicara dengan Syahir. Namun sekretarisnya selalu menghalangi. Istrinya juga selalu menerima tamu dan selalu memberikan janji pada mereka seperti meminta foto hingga memberikan tanda tangan Syahir. Istrinya juga memberikan ide agar Bilu dapat bertemu dengan Syahir dengan ikut bermain film. Karena kru film membutuhkan para warga desa untuk bermain adegan Syahir selanjutnya. Keesokan harinya, Bilu datang mendaftar. Bilu dapat melihat Syahir tapi ketika hendak ingin menyapa, selalu ada yang menjadi penghalang mereka bertemu. Bahkan Bilu harus terjatuh dari pohon. Suatu ketika, Damjan kembali datang ke tempat pangkas rambut Bilu. Ia menuntut janji Bilu untuk mengundang Syahir makan malam. Apalagi waktu syuting Syahir hanya akan berlangsung beberapa hari lagi. Damjan memaksa Bilu untuk ikut dengannya bertemu dengan Syahir di lokasi syuting. Di tempat lokasi, para guru sekolah datang dan diizinkan lewat untuk bertemu Syahir karena mereka memiliki izin dari seorang menteri. Sedangkan Bilu dan Damjan tidak dapat lewat. अंदर जाके बोलो कि बिल्लू आए हैं। Para guru dan Syahir pun bertemu. Para guru langsung mengatakan tujuan mereka untuk mengundang Syahir ke acara ulang tahun sekolah. Namun, karena salah satu guru bertingkah yang menyinggung hati Syahir dengan mengatakan kalau Syahir adalah aktor yang suka berselisih dengan orang lain, membuat Syahir enggan untuk menerima undangan mereka.
Setelah pembuat onar pergi, Syahir berjanji pada kepala sekolah bahwa ia akan hadir sebelum ia pergi dari desa Budbuda. ठीक है, तो शूटिंग के आखिरी दिन थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगा। Keributan terjadi antara penjaga keamanan dan warga desa yang ingin bertemu dengan Syahir. Kemudian Bilu langsung melarikan diri. Damjan dan para warga desa ditangkap. Para polisi mengatakan bahwa mustahil jika tukang cukur kenal dengan Syahir, karena tidak ada satupun bukti yang mengarah kalau Syahir kenal dengan Bilu. Walaupun seluruh warga desa Budbuda mengatakan tentang persahabatan mereka, akhirnya para warga yang merasa tertipu menyudutkan Bilu di hadapan polisi. Bahwa Bilu kemungkinan memeras orang lain, mereka pun mengajukan tuntutan, dan para polisi dapat menangkap Bilu dengan dugaan penipuan. 420 में अंदर कर दूंगा उसे। Di malam hari, Bilu yang sedang mencukur dihampiri oleh Damjan. Damjan mengambil seluruh alat yang telah ia berikan pada Bilu dan mengatakan kalau Bilu adalah seorang penipu serta memaki Bilu di hadapan para warga. ये चोर है, चोर, दगाबाज है। तू घर जा, आराम। Setelah kedatangan Damjan, polisi pun datang menjemput Bilu untuk melapor ke kantor polisi dengan kasus penipuan dan penggelapan uang orang lain. Keesokan harinya, Bilu kembali membuka usahanya dan mengambil kembali peralatan yang dulu ia gunakan. Walaupun ditertawakan oleh warga desa, hati Bilu tetap tegar. Rasa malu juga dihampiri oleh istri Bilu karena telah menjadi omongan tetangga. Saat hari ulang tahun sekolah, anak-anak Bilu dan semua warga desa datang karena Syahir akan hadir di sana. Istri Bilu masih penasaran dan bertanya, apakah Bilu benar-benar bersahabat dengan Syahir? Benar atau tidaknya, kehidupan mereka tidak dapat berubah. Istri Bilu juga meminta izin untuk pergi ke sekolah anak-anaknya karena dapat melihat Syahir. Bilu pun mengizinkannya. Singkat cerita, Syahir datang dengan sambutan yang begitu meriah. Bandia dan Bilu datang ke sekolah. Dalam ucapannya, Syahir bercerita mengenai keadaan masa kecilnya dulu, di mana kehidupannya serba kekurangan, bahkan untuk memotong rambut saja, ia tidak memiliki uang. Yang dapat ia banggakan hanyalah seorang teman baginya, yang sangat berkesan dalam ingatannya. Seorang teman yang selalu membantu dan memahami kesulitannya, serta terus mendukungnya. Temannya itu adalah anugerah terbesar yang diberikan Tuhan padanya. Ia bernama Bilu. Mendengar nama Bilu disebutkan oleh Syahir, membuat warga desa terkejut. Bilu adalah orang yang selalu memotong rambut Syahir di waktu dulu. Walaupun Syahir kini memiliki segalanya, namanya selalu dipanggil oleh jutaan orang. Namun ia selalu menunggu namanya dipanggil oleh temannya Bilu. मुसीबतों का हिस्सेदार बन जाता है। बिल्लू मेरा दोस्त अपने बापू की दुकान पर ना होने का मौका पाकर अपने कान की सोने की बालियां बेचकर मैं सिर्फ एक ही आवाज ढूंढता रहता मेरे दोस्त। Bilu yang mendengarkan pulang ke rumah sebelum acaranya selesai. Ia dihampiri oleh istrinya. Bilu begitu senang mengetahui Syahir masih merindukannya. Ia tidak ingin menuntut apapun dari Syahir. Anak-anaknya juga pulang meminta maaf pada ayahnya. Secara diam-diam, Syahir mengikuti anak Bilu dan bertemu dengan sahabatnya itu. लेकिन तुम तो मेरा पता मालूम कर सकते थे। कि तुम अब बड़े आदमी बन गए होगे तो सब कुछ भूल भागे होगे। Di akhir cerita, semua warga desa menyambut keluarga Bilu dan Syahir yang keluar dari rumah. Setelah Syahir pergi, Bilu kembali diperlakukan baik oleh warga desa. फिर मेरा हौसला टूट गया है तुझसे मिलने का। Selesai sudah ceritanya. Dalam film ini, kita tidak sepantasnya memanfaatkan kesuksesan orang lain. Karena sebuah persahabatan adalah orang yang mampu menerima segala kekurangan untuk memberikan hasil positif dalam hidup kita.